Selamat sore teman-teman kerabat semua, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat beserta semua keluarga. Berjumpa kembali dengan video sekali ini, teknik pukul samsak agar menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan seperti cedera termasuk juga lecet. Sebenarnya pada video-video sebelumnya sudah banyak saya post mengenai teknik pukul samsak agar tidak cedera. Namun karena atas permintaan teman-teman, oke nggak masalah, saya sendiri juga dapat berolahraga sambil membuat video. Nah, sebelum kita melakukan pukulan terhadap badan samsak, mari kita melihat pada samsak ini. Seandainya samsak ini adalah 1 meter lebih, jadi yang di bawah kita bagi dulu, bagi 3, yang di bawah itu bagian bawah, ada di atas, di tengah, dan paling atas itu bagian atas. Nah, untuk samsak ini memang saya permak, yang artinya ketika kita akan melakukan pukulan terhadap badan samsak, ada yang lurus, posisi tangan kita lurus, ada yang di atas, termasuk juga ada posisi arahnya di bawah. Nah, sebaiknya dalam melakukan pelatihan menggunakan samsak, kita arahkan sajalah ke atas, karena yang di bawah itu terlalu padat. Nah, semua bahan-bahan cercahan daripada karet tersebut setelah kita pakai terus-terusan itu akan menjadi ke bawah. Sehingga di tengah ini akan berlaku agak lembek, artinya tidak terlalu padat sama dengan yang di bawah. Saat kena pukulan itu ada silahnya suara termasuk juga getaran. Yang paling atas itu terlalu lembek, jadi kita pakai yang di tengah-tengah saja untuk melakukan latih pukul samsak, apalagi bagi teman-teman yang pemula. Nah, untuk melakukan pukulan, jadi pertama-tama sering saya katakan kita tidak boleh emosi, ya, jadi emosi dalam melakukan pelatihan, apalagi tahap awal belum memegang teori, termasuk juga ada pakem-pakem yang belum kita ketahui. Nah, untuk memukul samsak ini tidak cukup menggunakan kekuatan tangan saja, ya, walaupun secara kepalan kita sudah benar umpamanya, namun dengan posisi tangan yang kita arahkan ke badan samsak tidak benar dalam hal posisi kelurusannya, itu akan menjadi masalah juga. Nah, posisi yang benar bagi pengalaman saya adalah posisi lurus. Jadi setelah tangan dikepalkan, gimana tekniknya itu diturunkan sedikit agar bendolan 2 itu lurus, sehingga yang akan mengenai posisi tersebut adalah hanya bendolan 2. Kalau posisi kita agak ke atas, dengan teknik memukul emosi dan sebagainya, itu kan kena pada ujung-ujung jari. Nah, yang kedua adalah kita harus perhatikan pergelangan tangan. Jadi tenaga yang kita taruh itu fokus juga di pergelangan tangan, sebab saat tangan pertama kali akan membenturkan di badan samsak, setelah kena benjol itu terasa getarannya sampai ke pergelangan tangan. Nah, sampai tangan kiri yang saya tunjukkan ini kan sangat terasa sekali, apalagi pakem atau teori yang belum kita kenal. Nah, dengan cara memukul seperti ini dengan emosi, tanpa menggunakan teknik yang harus menjadi satu kesatuan ke arah samsak tersebut, benar-benar akan menjadi berat. Nah, inilah yang sering membuat akhirnya tangan menjadi lecet, termasuk juga cedera. Yang ketiga, ketika melakukan pukulan ke daerah badan samsak, ya, seperti yang saya peragakan atau contohkan ini, kebanyakan teman-teman pemula, ya, karena belum megang teori, itu badan itu terlalu diputar keras, artinya bahu kanan kiri itu terlalu digoyang kanan kiri. Nah, ini percuma saja menurut hemat saya, tenaga akan terkuras, termasuk juga secara teori tidak akan mengenai. Nah, untuk melakukan pukulan terhadap badan samsak, apalagi samsak yang berayun, di video-video saya sebelumnya sering saya katakan, melakukan pelatihan menggunakan media samsak sebagai partnernya, menggunakan samsak berayun seperti sekarang saya tunjukkan ini. Kedatangan samsak ke daerah pertahanan kita, dia mengandung tenaga, jadi mengandung tenaga. Dan teknik untuk melakukan pukulan samsak berayun adalah di saat posisinya sudah berada pada tegak lurus. Nah, saat dia berayun seperti ini, kalau kita saat ke belakang dipukul itu tidak akan kena. Nah, kalau dia begitu maju terlalu dekat dengan posisi kita, juga kita akan kepepet. Nah, tekniknya yang awal-awal biasanya bagi teman-teman pemula kebanyakan melakukan pukul kayak tadi, sehingga tangan akan sakit, termasuk juga bahaya
tenaga yang datang daripada kekuatan samsak ke arah kita itu akan menjadi benturan. Pergelangan tangan dan juga sendi-sendi yang lain itu benar-benar akan terasa. Inilah yang tidak kita harapkan atau kita inginkan. Maka dari itu diperlukan suatu kesabaran untuk melakukan, paling tidak belajar pakem dulu. Nah, setelah kita melakukan kepalan, nah, seperti sekarang ini, jadi tundukkan kepala tersebut ke arah bawah. Gimana tekniknya? Harus kita tes ataupun cek dulu agar benar-benar tenaga di tangan, nah, sekarang ini saya dekatkan di pergelangan tangan ini benar-benar terkunci. Jadi kepala itu setelah benar cara mengepal, dan akhirnya juga di pergelangan tangan yang saya pegang dengan tangan kiri ini benar-benar terkunci. Kedatangan samsa, dan sering saya katakan dia adalah mengandung tenaga dalam posisi keadaan goyang ini, ya, sama sekali jangan memukul dulu karena sangat bahaya. Saat samsa agak jauh kita pukul itu akan ketarik, ya, jadi kekuatan daripada lengan semua itu akan kena tarik. Untuk menjadi lebih nyaman, dengan sabarlah teman-teman harus memperhatikan pakem-pakem dulu. Ini jangan sama sekali melakukan pukulan pada badan samsa dengan menggoyangkan ngabur seperti ini. Ketika setelah tersentuh samsa, risiko yang akan terjadi di pinggang, jadi getaran pinggang termasuk juga di sila pergelangan atau lutut itu akan kena getaran. Sebab yang hanya bergerak hanya di bahu, karena teknik memukul samsa dengan samsa yang berayun itu harus menjadi satu sinkronisasi antara bahu, lengan, pinggang, terutama adalah pada yang saya tunjukkan. Ini harus menjadi satu kesatuan menghantarkan genggaman. Nah, tekniknya seperti ini dia, secara perlahan. Saat genggaman dan juga posisi tenaga sudah benar pada pergelangan, tinggal mengantarkan dari pinggang, termasuk juga posisi kaki di bawah. Dia memegang penting yang jarang diperhatikan oleh teman-teman kerabat pemula saat melakukan atau memukul samsak. Setelah ini terdorong ke depan seperti yang saya peragakan itu, sebenarnya kepalan tangan itu tidak begitu dia harus sibuk. Yang sibuk itu merupakan kesatuan, kebersamaan antara pinggang pinggul. Nah, jadi pinggang pinggul gerakan seperti tadi, seperti yang saya peragakan itu, dia akan mempunyai power yang sama sekali tidak boleh dilupakan atau harus menjadikan satu perhatian khusus. Kebersamaan pinggang pinggul menjadi gerakannya memberikan tenaga full terhadap bodi samsak setelah kena hantaman atau kena pukulan. Nah, sekarang saya peragakan lagi untuk memukulnya. Jadi kelihatannya santai banget. Yang genggam tersebut hanya mendekatkan atau melekatkan pada bodi samsak. Manakah kekuatan yang akan datang? Kekuatannya adalah setelah mendekati bodi samsak tersebut didorong oleh kebersamaan pinggul dan bahu menjadi satu kesatuan gerak. Nah, perhatikan kembali lagi. Nah, jadi sedikit aja gerakan pinggul ke badan samsa, dia sudah kena. Jadi istilahnya seperti menusuk. Jadi geregetan ketika samsa sudah dekat dan juga tangan kita mendekati sudah dalam bodi samsak, itu di sana dilakukan pukulan keras. Nah, teman-teman kerabat semua, sering saya katakan, ketika sasarannya kita arahkan ke atas dan posisi saat kita memukul sudah benar, jadi arahnya sedikit ke atas. Nah, perhatikan gerakan pinggul ini. Ini gerakan pinggul ini sedikit agak melejit ke atas. Nah, seperti ini dia, jadi agak melejit. Jadi kalau saya istilahkan adalah gregetan. Jadi kebersamaan bahu dan juga pinggang pinggul itu menjadi satu kesatuan. Terkadang juga tidak terlalu kelihatan. Jadi kalau orang sudah fasis ataupun biasa memukul samsa, apalagi samsa yang berayut. Nah, teman-teman, ini saya perlihatkan sekali lagi. Gantung dibuat adalah seperti pancing. Ketika kena pukulan, kalau pukulannya sejajar, paling-paling arah samsak goyangannya adalah maju mundur. Ini maju mundur, jadi cukup lumayan juga legungan yang terbuat seperti pancing tersebut. Nah, ini dipukul, kalau di arah pukulannya
kita arahkan ke atas dan tepat sasaran, sehingga samsak tersebut akan menuju dari porosnya itu naik ke atas. Nah itulah yang menyebabkan samsak menjadi jatuh. Nah, untuk mendapatkan hal seperti ini memang saya sering katakan, melakukan pukulan akhirnya samsak jatuh kita memerlukan waktu, termasuk juga tenaga sedikit terkuras, tapi tidak masalah. Ini menjadi suatu motivasi bagi kita di saat melakukan pelatihan, sehingga ada suatu semangat. Nah, melakukan gerakan untuk apa yang saya narasikan tadi diperlukan pelatihan secara pelan-lahan dulu untuk menyamakan atau menyinkronkan antara gerakan bahu dan pinggang pinggul menjadi satu kesatuan gerak. Terkadang kalau kita tidak fokus dengan teori ini, ya kita bisa lakukan juga gerakan-gerakan sedikit lari-lari kecil agar tidak membosankan. Lakukanlah secara pelan-pelan, dekatkan dengan pelan-pelan dulu, jadi tangan ke arah samsak baik kanan dan kiri. Namun setelah memegang atau memahami sesuai dengan pengalaman saya, teori-teori narasi yang dibawakan di depan tadi, dengan demikian melakukan sentuhan, yang penting tetap diingat adalah menjadi satu kesatuan antara gerakan pinggang pinggul. Kita lantas santai saja dahulu, jangan terlalu emosi, termasuk juga jangan berpikiran bahwa ketika mukul samsak harus jatuh, harus keras dan sebagainya. Tidak, karena samsak itu tidak akan sakit dipukul dan juga dia tidak akan terasa apa-apa, malahan kita yang akan mendapatkan risikonya. Untuk hal tersebut diperlukan, sekali lagi diperlukan terus ya, sambil kita istilahnya bercanda dengan samsak, melakukan teori kecil-kecilan, menghafalkan gerakan antara pinggang pinggul menjadi satu kesatuan. Untuk melakukan pelatihan agar mendapatkan speed yang cepat, termasuk juga tenaga besar, itu tergantung nanti setelah teori kita pegang. Ya, jadi pukulan beruntun apa yang saya peragakan ini kelihatannya bahu pinggang pinggul itu dia menjadi satu kesatuan. Jadi tidak kelihatannya kita mengayunkan bahu kanan kiri terlalu keras. Dan menurut hemat saya itu akan membuang tenaga, termasuk juga kesempatan untuk melakukan pukulan susulan itu akan menjadi lambat. Jadi gregetan setelah tangan kita tambahkan tenaga pada pergelangan dengan keyakinan penuh, tinggal melakukan gerakan lurus ke depan sesuai dengan keinginan kita. Nah, sekarang jarak pukulnya. Nah, jarak pukul kita anggap ini 1 meter, jadi kurang lebih ini contoh 1 meter. Ketika 1 meter ini kita tambahkan 100 tenaga di tangan, nah, begitu dia maju, nah sekarang dia akan berkurang, seandainya 10, maju lagi dia akan berkurang lagi 10, sampai terus setiap langkah maju itu akan berkurang. Nah, sekarang pertanyaannya, ending hasilnya terakhir tersebut paling-paling kita akan bawakan 50 ya, jadi 50 kekuatan masih ada karena jarak pukul kita terlalu jauh dan tenaga kita sudah kekuatkan pada tangan tersebut. Dan sekarang kebalikan dari teori tadi, dari jarak 100 ini tangan kita santai aja dulu, santai, tangan kanan saya masih tidak bertenaga, belum bertenaga, jadi jaraknya saya anggap ini adalah 50 cm, yang satu lagi mendekati 50 cm, sehingga jarak seluruh 100. Untuk 50 cm tersebut yang saya majukan tangan kanan ini tidak bertenaga. Nah, setelah 50 cm mendekati pada daerah samsak kita, nah ini saya tunjukkan dengan gregetan. Jadi kita perlukan yakinkan dengan teori yang kita pegang, termasuk juga persamaan bahu. Nah, bahu kiri kita turunkan sedikit untuk dapatnya bahu kanan itu lebih leluasa maju ke daerah badan samsak dengan jarak yang dekat, bukan dari jarak dari awal yang jauh, melakukan pukulan dengan full tenaga. Jadi sama juga dengan gerakan tangan kiri ataupun tangan kanan, kita lakukan gerakan setelah mendekati bodi samsak, baru dihempaskan atau gregetan, sinkronisasi bahu menjadi satu kesatuan. Nah, untuk sampai samsak jatuh, gantungannya kita pukul sekuat-kuatnya, sehingga kalaupun teman-teman menggunakan samsak seperti sama saya dengan gantungan dikunci, akan
menjadikan suatu motivasi ketika samsak dia dipukul ke arah atas dan akhirnya jatuh. Nah ini berapa lagi? Nah sekali empas saja sudah jatuh. Ini bukan apa teman-teman, bukan suatu hal yang paling kuat mukul samsak, bukan sih. Kebetulan teori dan juga kebersamaan bahu, pinggang, pinggul, genggaman bertenaga tersebut menjadi satu kesatuan. Hentakan yang disalurkan atau tenaga yang disalurkan pada pergelangan tangan dibantu oleh gerakan tadi, bahu, pinggal termasuk juga tumit di bawah menjadi satu kesatuan, itulah hasilnya, sehingga samsak akan menuju sedikit ke atas, jatuhlah. Ketika samsak jatuh kita ambil menjadi suatu semangat, menjadi suatu motivasi. Jadi kita berharap ketika berhadapan di depan samsak, ada di depan samsak sama sekali tidak boleh emosi. Dan sekarang untuk video-video selanjutnya mungkin saya akan tetap kembali berbagi hal-hal yang positif. Penggunaan samsak kita bisa lakukan secara santai, banyak cara untuk melakukan samsak, tidak dengan cara memukul aja. Nah, sekarang saya peragakan untuk gerakan santai jarak dekat, tetapi ketika sudah dekat sekali saatnya kita memukul, ya otomatis. Nah, ini adalah salah satu teknik pelemasan menggunakan samsak sebagai partner seperti bermain. Nah, perhatikan bahu. Nah, ketika bahu kiri maju, otomatis pinggang akan ikut maju, tapi kelihatannya tipis sekali, artinya tidak terlalu menjolok kiri. Nah, kalau tidak dicermati, sepertinya hanya tangan aja yang bergerak, padahal kuncinya di sana adalah merupakan gerakan pinggul. Namun dia kelihatannya tipis, artinya tidak terlalu gosongnya terlalu berat. Sehingga kalau teman-teman perhatikan saya dalam keadaan santai, nah udah lagi. Jadi dorongan tenaga yang didukung oleh kebersamaan pinggang pinggul menjadi satu kesatuan, sehingga full tenaga yang kita gunakan di saat samsak sudah dekat. Jadi untuk mendapatkan hal seperti ini ya diperlukan memang suatu pelatihan yang gregetan. Melakukan pukulan seperti sekarang ini ya saya sama sekali ya karena kebetulan pakem dan juga teori yang digunakan untuk melakukan pukul terhadap samsak. Ya, dari sekian tahun saya melakukan pelatihan menggunakan samsak ya, semoga sih tidak terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan seperti lecet, tangan cedera, termasuk juga bahu dan lain sebagainya karena getaran samsak yang berayun tadi. Kita santai, jadi banyak cara teman-teman melakukan teknik pukulan samsak. Jadi bagi teman-teman baik yang baru menyenangi atau akan menyenangi samsak, kita dapat melakukan pelatihan dengan banyak cara. Nah, pada peragaan ini mungkin esok-esok kalau sudah pada waktu yang bagus, yang baik, saya akan tetap berbagi pengalaman untuk teknik memukul samsak agar teman-teman tidak cedera di saat melakukan pelatihan. Nah, gerakan pelemasan ini ya jadi kelihatannya santai saja, namun apa yang memungkinkan kita melakukan pukulan, jadi posisi body dari kaki dan bahu itu sudah dia berada pada posisi standby, tinggal melakukan luncuran atau menjulurkan tangan ke depan. Untuk teknik pukul yang lebih lanjut dengan teori dan pakem-pakem yang sepengalaman saya akan tetap berbagi pada teman-teman dalam melakukan pelatihan menggunakan medan samsak. Nah, untuk yang lainnya juga pada samsak kita bisa berdiri menggunakan tepukan. Ini saya gunakan tangan terbuka, jadi tapak tangan. Nah, jadi ada suaranya, ada kelihatannya santai. Perhatikan pergelangan tangan ketika mendekati daerah bodi samsak, tinggal menambahkan tenaga. Jadi tenaga tersebut kita tidak bawa atau hantarkan dari awal. Lakukan tersebut sebenarnya dia mengumpulkan tenaga, tapi begitu mendekati samsak, tenaga tersebut sudah terkumpul di tapak tangan. Akhirnya kita lakukan pukulan dengan full tenaga. Itu secara teorinya. Nah, sehingga kalau dilihat dari gerakan arah tangan, dia akan benar-benar santai, menjadi satu kesatuan antara bahu, pinggang, pinggul. Tenaga tinggal diolah di tangan. Pada senam yang sering saya tayangkan di channel ini juga ada senam lembut.
Namun sebenarnya dalam kelembutan tersebut di tangan itu